Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Al-qail fi kitabihil aziz bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Al-ayah. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang Tubagus muliakan dan Tubagus cintai. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat dan panjang umur. Amin. Doanya masing-masing semoga diberikan kemustajaban oleh Allah. Amin. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah segenap imam-imam manaqib hadir malam hari ini. Dan juga yang utama yang Tubagus banggakan dan Tubagus cintai, hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Haji Sadi Muhammad Farhan selaku Kepala Desa Lenggah Jaya. Semoga beliau diberikan sehat dan panjang umur. Amin. Diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Di dalam membawa masyarakat ke depan menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. Dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cabang Bungin Ustadz Ubaidillah SPDI hadir malam hari ini. Sama beliau juga ditambah-tambah sehat panjang umur. Hidupnya selalu diberikan barokah oleh Allah. Dan doanya diberikan kemustajaban oleh Allah. Bapak Aibtu Hasan, Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Mukhlisin, hadir juga malam hari ini. Kita juga sama berharap ke Allah beliau tambah sehat dan panjang umur. Pembangunan Masjid Agung Al-Mukhlisin diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah. Amin. Ketua Laskar Macan Betawi Bapak Nana Suryana SH Engkong Roman selaku tokoh masyarakat, Bapak Taim Nurjaya juga sama selaku tokoh masyarakat, Ustadz Tatang, Ustadz Ahmad Yani, Ustadz Abdul Malik, Kedua Padepokan Koprek Bekasi, keluarga besar GP3A Mitra Cai, sama semuanya ya, diberikan sehat dan panjang umur. Doanya dimustajabkan oleh Alhamdulillah. Imam-imam manaqib dan jamaah manaqib yang hadir juga malam hari ini, semoga semuanya sama tambah sehat dan panjang, karena kesehatan itu faktor utama di dalam hidup. Betul? Panjangnya umur ini juga menambah perbekalan kita di dalam hidup. Apalah artinya sehat badan kalau umurnya pendek? Betul nggak gitu? Dan apa juga artinya panjang umurnya kalau tidak sehat? Jadi sehat dan panjang umur ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik sehat jasmani ataupun sehat
rohani. Betul apa enggak? Kesehatan jasmani jamaah sudah bisa menjaganya masing-masing dengan cara mengatur pola makannya, pola istirahatnya, pola tidurnya. Itu untuk kesehatan jasmani. Namun kita juga butuh kesehatan rohani. Nah, kumpul kita malam hari ini di Majlis Dzikir Getaran Kolbu di bawah pimpinan Abi Kiai Suherman Haromain. Ini untuk kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Betul apa enggak? Karena biar seimbang, jasadnya sehat, rohaninya juga sehat. Ada orang yang jasadnya sehat namun rohaninya sakit-sakitan. Ada yang rohaninya sehat namun juga jasmaninya sering sakit-sakitan. Ini akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan yang sebentar ini. Betul. Hidup ini lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Hidup tidak akan pernah terlepas daripada 3 hari. Betul? Jadi hidup ini tidak melewati 7 hari sebenarnya. Apalagi 8 hari, apalagi 100 hari. Hidup ini berputar-putar di 3 hari. Apa saja harinya? Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Betul? Hari kemarin adalah hari yang sudah kita lalui. Hari esok adalah hari yang akan kita jumpai. Betul apa enggak? Hari ini adalah hari yang kita jalani. Maka oleh karena itu, jangan meratap, jangan menangis karena hari kemarin. Karena hari kemarin adalah hari yang sudah berlalu. Jadikan itu sebagai pembelajaran kita untuk bisa menikmati hari ini, mempersiapkan hari esok. Betul apa enggak? Jadi buat engkau saudaraku yang hadir malam hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau hari ini kamu berada di dalam kemiskinan, kalau hari ini berada di dalam kebangkrutan, kalau hari ini berada di dalam hina dan cacian, sabarlah dan kuatkan keimanan, tambahkan keyakinan. Hari esok kita akan tempuh dengan iman dan keyakinan, maka kebahagiaan yang akan Allah datangkan buat kita. Jadi tidak lama, tidak harus nunggu lama. Enggak lantas saya hari ini miskin, mudah-mudahan tahun depan tuh kaya. Enggak, hari esok kok. Betul nggak gitu? Hari esok. Terus kemiskinan tuh apa? Hari kemarin. Hari ini adalah hari pertengahan di antara masalah dan di antara jawaban, di antara duka dan di antara suka, di antara miskin dan juga antara kaya. Hari ini adalah hari pertengahan. Beruntung kita di tengah-tengah, ada di majelis pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kemarin tadi loh yang ibu lewati, yang bapak lewati, pagi, siang, sore, itu sudah jadi hari kemarin. Kalau tadi ibu masih punya hutang, kalau tadi bapak masih punya masalah, kalau tadi bapak dan ibu masih bergemelut di dalam kemiskinan, hari ini bapak dan ibu sedang duduk di majelis pengajian, mengagungkan asmanya Allah, sholawat kepada baginda Rasulullah, dan juga munajat kepada Allah untuk hari esok. Maka sertakan keyakinan, jika engkau sudah meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa yang kalian perminta, apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Maka satu kalimat yang pantas kita katakan, selamat tinggal kemiskinan, selamat datang kekayaan di hari depan. Betul?
Selamat tinggal masalah, selamat datang jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi. Selamat tinggal hutang, selamat datang jalan keluar lunas. Selamat tinggal penyakit, selamat datang kesembuhan yang Allah datangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba jawab yang kompak. Yakin nggak hari esok hidup enak? Yakin apa enggak? Jika kalian tidak yakin dengan hari esok lantaran hari ini dan hari kemarin kamu berada dalam kemiskinan, hari ini berada dalam kemiskinan, maka kamu tidak yakin kepada hari esok berada di dalam kesenangan. Perlu kalian koreksi iman kalian. Perlu kalian koreksi keyakinan kalian. Kalian sudah meminta kepada Tuhan Zat yang Maha Agung. Dia berada, Dia kuasa di atas segala-galanya. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang bisa segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada saya dan jamaah untuk kumpul bersama-sama memohon kepada Dia yang tidak pernah mengkhianati akan kata-katanya, yang siap mengabulkan dari permintaan hamba-hambanya. Maka hari esok kita harus yakin menempuh satu buah kebahagiaan. Amin. Allahumma. Kecuali kita mintanya kepada selain dari Allah. Kita minta ke Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya sehat siapa? Allah. Yang punya senang siapa? Allah. Yang punya rukun rumah tangga siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah semuanya. Maka malam hari ini kita minta kepada Dia. Kita tidak membelakangi Allah, tapi kita menghadap kepada Allah. Kita tidak menghadap, tapi kita menunduk kepada Allah. Kita butuh pertolongannya, kita minta kepadanya. Masihkah engkau ragu kepada Dia? Masihkah engkau ragu kepada Allah? Kalau kalian tidak ragu, kalian saat ini tidak menyia-nyiakan kesempatan, benar-benar khusyuk minta kepada Allah, benar-benar yakin minta kepada Allah atas apa yang kalian derita hari ini. Cacian, hinaan yang kamu terima di telinga kanan dan kirimu dari orang sekelilingmu lantaran kalian tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya penghasilan. Saatnya malam hari ini kalian mengadu kepada Allah. Ya Rob, saya tidak pernah meminta ini semua kepada Engkau. Saya tidak pernah berdoa kepadamu untuk jadi orang yang terhina. Saya tidak pernah berdoa kepadamu untuk jadi orang yang melarat. Saya tidak pernah meminta kepadamu untuk orang yang penyakitan. Saya tidak pernah meminta kepadamu untuk rumah tangga berantakan. Saya tidak pernah meminta kepadamu untuk bisnis hancur, usaha hancur, bangkrut, modal habis, hutang di mana-mana. Saya tidak pernah meminta kepada Engkau. Namun Engkau memberikan kepadaku, maka saya terima dengan lapang dadaku. Namun berikan kesempatanku, ya Allah, di malam ini yang kumpul orang di tempat ini, aku memohon kepadamu sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya akan kukabulkan. Ini adalah firman-Mu ya Allah. Maka izinkan saya meminta bersama dengan jamaah untuk hari esok, tangisan hari kemarin, persiapan hari ini, maka senyuman buat hari yang akan datang. Allahumma. Harus punya keyakinan seperti itu kepada Allah. Betul apa enggak? Jangan berpikir udahlah saya memang turunan miskin, hari ini miskin ya sampai tua miskin. Nah, ini lemah iman namanya. Betul apa enggak? Ini lemah iman namanya. Berarti tidak punya keyakinan. Kamu tidak lihat Tuhanmu punya kuasa. Kamu tidak lihat Tuhanmu bisa segala-galanya. Kalau kita punya keinginan, jangan ngukur kemampuan diri sendiri. Kalau ngukur kemampuan, Bapak Ibu mohon maaf ya, kita tidak akan punya harapan jadi orang yang enak hidup di masa depan. Terkadang kita lihat rumah, gedung, enak enggak? Enak apa enggak? Mobil mewah, enak enggak?
bisa ibadah tenang, alhamdulillah, bisa merawat titipan Allah yang berupa anak dengan tenang, bisa melayani suami dengan tenang, bisa yang namanya menjaga istri juga dengan tenang. Terkadang kita tidak mau untuk menuju ke arah situ. Kenapa? Karena kita ukur kemampuan diri sendiri. Contoh umpamanya gini, contoh aja nih, ibu yang hadir malam hari ini pengen nggak punya mobil Pajero? Berani apa nggak punya mobil Pajero? Agak yakin. Ibu pengen nggak punya rumah 2 lantai, kamarnya banyak, ruang tamunya luas, ada meja makannya, ruangannya setiap ruangan ada AC-nya, pengen? Tapi berani bangun dari sekarang? Kagak. Betul nggak gitu? Kenapa kok nggak berani? Cuman nyampe di batas keinginan. Karena kita ukur dengan kemampuan diri sendiri. Kita ngelihat penghasilan kita. Kita lihat untung dagang kita. Dagang nasi uduk, mulain jam 5. Betul nggak itu? Paling telat udah jam 9 kagak laku. Jam 9 orang udah mateng masak. Paling jam 8, betul nggak gitu? Keuntungan dapat 200.000, berani nggak membangun rumah 2 lantai? Enggak. Betul nggak gitu? Berani nggak kredit mobil? Enggak. Tapi pengen. Betul nggak gitu? Maka robah caranya. Kalau kamu pengen punya rumah bagus, kamu pengen punya kendaraan bagus, pengen biayain anak sekolah yang tinggi, jangan ukur kemampuan diri, tapi ukur kemampuan, ukur kuasa. Kalau ngukur kemampuan diri, hadirin, kita tenaga punya batasannya. Sehebat-hebatnya orang dagang, nggak bakalan 24 jam. Ada masanya. Dagang bubur 24 jam, ya nggak mungkin lah. Betul nggak? Gado-gado 24 jam, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita ada capeknya, ada lelahnya, ada ngantuknya. Betul nggak? Ukur kemampuan Allah. Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu. Betul nggak gitu? Jika Allah mentakdirkan kepadamu, jika Allah berkehendak kepadamu, ini amat mudah. Hari ini jadi orang miskin, Allah bilang, malaikat labai kerobi, tuh fulan bin fulan yang duduk di pengajian, besok kayain. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa apa enggak? Apa yang nggak bisa bagi Allah? Semua serba bisa. Kalau orang bilang, oh nggak mungkin, berarti ragu sama Tuhan. Betul nggak? Oh nggak mungkin dah dalam sekejap kaya. Loh, kamu kok iman ke Allah tanggung amat sih? Percaya sepenuhnya, Allah mah nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Yang penting kamu ukur kemampuan Allah. Nih punya anak, ukur kemampuan Allah. Ya Rob, saya mah cuma buruh tani. Pagi ke sawah, siang pulang. Nggak mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya tinggi-tinggi. Namun saya punya keinginan, namun saya punya harapan. Saya serahkan keinginan saya kepada Engkau ya Allah. Saya serahkan harapan saya kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bagimu mudah mengalirkan rizki buat pendidikan anak saya. Gitu caranya. Nanti Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan ngasih rizki dari jalan tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa direncana. Kita kan enggak, mau ngecat rumah nunggu panen dulu. Ya. Mau ngawinin anak nunggu panen. Mak kawin mak ntar baru nandur. Wah, setengah mati nahan nih hadirin. Betul nggak gitu? Orang udah pengen kawin, sawah baru nandur. Akhirnya tuh anak uring-uringan. Ada tembok-tembok dijedodin. Pusing sih. Betul gak gitu? Coba kalau kita bersandar ke Allah, lihat kemampuan Allah, kita berani ngomong ke istri kita, Pak. Kita berani ngomong ke anak kita. Istri kita minta sesuatu, ayah, ya pengen ayah punya rumah yang lantainya tuh mengkilap. Cia.
kasih minyak. Pengen ayah yang ruangan tuh ada yang dingin-dinginnya. Hebyok pakai RS. Kasih AC. Betul nggak gitu? Pengen kalau pengajian ayah tidak kena hujan, tidak kena debu, ada musiknya, berarti mobil. Si suaminya karena ngukur kemampuan yang ngomong, lu ngelindur. Tebang dagang cendol makin minta mobil. Nah, betul nggak gitu? Kalau permintaan tuh mikir dulu. Ngaca, jadi orang mengaca, hidup melarat paling ujung lagi minta mobil. Berantem apa enggak? Berantem apa enggak? Berantem. Langsung ngomong bininya, abang emang nggak bisa diarepin tuh. Baru ngomong udah marah-marah, apalagi minta beneran. Saya kan cuma minta-mintaan, bang. Betul nggak gitu? Tapi kalau suaminya bersandar kepada Allah, coba hadirin. Umpamanya si istri bilang, ayah apa? Kepengen ayah ngikut pengajian kemana-mana, tapi nggak kena debu. Dan kita ada AC-nya, ada musiknya, mobil. Tenang istriku. Nah gitu jawabannya. Atau tenang ibu, atau ayang, atau mama, terserah mau manggil apa. Betul nggak? Katakan tenang, saya nggak mampu karena saya bukan Allah. Saya nggak bisa karena saya bukan Allah. Tapi keinginanmu ini tidak besar. Betul? Keinginanmu tidak sulit. Yang penting keinginanmu saya bawa kepada bagi Allah mewujudkan keinginanmu. Sama kayak menjentikan ujung jari, hadirin. Betul apa enggak? Tinggal bilang ke Allah, suami ya Rob, saya iman kepadamu. Engkau telah menunjukkan orang-orang sebelum saya. Engkau menjadikan pembelaan atas keimanan dan keyakinan mereka. Para nabi engkau bela. Betul apa enggak? Para aulia engkau bela. Para kekasihmu engkau bela. Dan orang-orang yang iman kepadamu engkau bela. Saya malam hari ini ya Allah, iman kepadamu, percaya kepadamu. Saya mohon pembelaanmu. Engkau titipkan saya seorang istri, lalu dia memiliki satu buah keinginan, saya tidak mampu mewujudkan, namun engkau mampu ya Allah, saya percaya itu. Al-Fatihah, kasih jalan nanti oleh Allah. Nah istrinya jangan tidur, bantu amin. Betul apa enggak? Laki didorong-dorong, bini ngelingker. Akhirnya sama kayak motor, ban depannya nggak kempes, ban belakang kempes. Akhirnya jalannya lambat. Lakinya mau ngaji, mana bang ngaji? Ikut, gitu harusnya. Mana bang ngaji? Ya udah berangkat sono. Nonton sinetron. Apa sinetron Indosiar itu? Ku menangis. Pulang-pulang lakinya dicurigain. Ini korbanku menangis akhirnya. Orang lakinya ngaji, dia nonton TV. Mau kemana bang? Mau dikir manakib? Di mana? Itu tempat ke Sherman ada manakib. Ya udah bang, jalan aja. Saya mau nonton TV ngelingker. Nyetel TV, ku menangis. Lakinya selingkuh. Jangan-jangan laki gua kagak ngaji nih. Coba ngikut bareng-bareng kan enak. Suaminya di samping, istrinya zikir suaminya. Zikir. Enak apa enggak? Enak. Sama kayak ban motor, sama-sama tidak kempes. Kira-kira jalannya enteng. Tapi kalau kempes separuh, ini berat hadirin. Dipaksain jebol, nggak dipaksain nggak nyampe. Ribet apa ribet? Jadi kalau punya keinginan, sebesar apapun keinginanmu, datang kepada yang maha besar, yaitu Allah. Kalau kamu bawa keinginanmu besar banget, kalau menghadap kepada yang maha besar, keinginan kita jadi apa yang sulit bagi Allah? Gak ada. Betul apa enggak? Orang-orang tua kita dulu kerja di kawasan apa enggak?
Enggak, bapak saya, bapaknya ibu, bapaknya bapak itu enggak ada yang kerja di kawasan. Punya ijazah apa enggak? Enggak. Sekolahnya juga SR, sekolah rakyat. Betul nggak gitu? Yang datangnya bawa papan tulis sama kapur, abis ditulis dihapus lagi. Nggak pakai buku. Tapi kok bisa gedein saya dan jamaah? Betul nggak gitu? Mereka tidak mengandalkan dirinya, mereka mengandalkan Allah. Nah sekarang kita kok dididik makin pinter, udah ngerti ini ngerti itu, kok ngandelin diri bukan ngandelin. Pengen punya rumah ngandelin gaji, gak sanggup hadirin. Mau pengen punya mobil ngandelin untung dagang, gak sanggup. Dagangmu ada untung ada rugi, kerjamu ada pengeluaran. Sekarang gaji 1 bulan umpamanya 8 juta, pengeluaranmu sebulan tuh berapa? Betul apa enggak? Sekarang ada suami, ada istri, ada anak. Kalau makan sehari 20.000 udah 60.000. Makan 2 kali 120.000. Lakinya rokoknya kayak tabunan, kagak ngaso-ngaso. Campurin ngopi. Bininya makan bakso sehari 3 kali. Belum hajatan, kondangan 3 rumah. Anaknya minta jajan, minta balon. Betul enggak? Pengeluaran sehari ini bisa lebih 300.000. Kalau 300.000 dikalikan 30 berapa? 9 juta. Gajinya 8 juta, tekor 1 juta. Kalau ngandelin gaji, coba hitung-hitung coba. Hitung-hitung, kalau tidak ada kasih sayang Allah, gajimu nggak cukup buat bekal hidup. Kalau tidak karena kasih sayang Allah, hasil panenmu nggak cukup buat hidup. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, untung dagangmu nggak cukup buat bekal hidup. Tadi selama ini kita hidup karena kasih sayangnya Allah. Maka pengen punya rumah, datang ke Allah. Pengen punya kendaraan, datang ke Allah. Pengen punya jodoh, datang ke Allah. Pengen punya pangkat jabatan, datang ke Allah. Katakan, ya Rob, tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan dan permohonan saya selain Engkau. Betul? Saya pengen punya rumah, saya sandarkan ke gaji saya, gak cukup. Betul nggak? Saya sandarkan ke bisnis saya, nggak cukup. Apalagi bisnisnya bisnis UKUK. Membara jelas itu. Oh ini ada barang nanti dijual 40 miliar. Yang mau beli siapa, Madi? Betul nggak gitu? Gak bisa disandarkan gitu. Sandarkan kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, jawab yang jujur. Ibu bapak percaya nggak ke Allah? Percaya. Jawab yang kompak, percaya nggak? Percaya. Ibu percaya nggak kalau Allah bisa bikin kita itu senang besok? Nggak usah nunggu lama, besok. Bisa. Mudah bagi Allah. Betul nggak gitu? Allah miskinin orang dalam sekejap bisa, ngayain orang dalam sekejap bisa. Orang kaya raya dikasih kebakaran, bangkrut hadirin. Punya toko gede, dalam semalam itu bisa miskin, kasih aja maling. Betul nggak gitu? Orang mau kaya, ibu bapak pulang pengajian naik motor berdua suami istri, motornya rada-rada jelek, rada ngebul lagi asapnya, gedek, tiba-tiba ada plastik warna hitam dipungut, duit bisa. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Nih saya cerita nih, dengarkan baik-baik ya. Ini kisah nyata di daerah Surabaya. Ini orang bodoh tapi punya keyakinan kepada Allah. Jadi ini orang nggak pernah ngaji, Bu. Dengerin baik-baik. Istrinya itu jualan makanan mateng, lauk pauk. Jadi kalau orang nggak masak tuh beli lauknya sama dia pun bisa makan di warungnya. Ngontrak di kios 1 bulan ini bayarnya 2.500.000. Akhirnya nih dagang agak surut pelanggan. Sedangkan waktu kontrak sudah tinggal 1 minggu lagi, dia harus bayar 2.500.000. Uang yang disiapkan itu 1 juta. Berarti masih kurang 1.500.000. Lalu ngomong ke suaminya malam-malam, "Bang, ini jatuh tempo kontrakan seminggu lagi, Bang. Terus uang yang ada ini baru 1 juta, masih kurang 1.500.000. Mau nyari kemana uang seminggu?" Akhirnya suaminya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang dia buka warung nih sepi melulu nih bulan-bulan ini.
Tiba-tiba suaminya ini kalau bahasa orang Tambun ngonclong, nggak tahu bahasa orang sini. Sama ngonclong, jalan tanpa tujuan, ngonclong. Di musola ada pengajian, duduk nih di pengajian, dengerin tuh Ustadz mau ceramah. Ini Ustadz membahas bab sodakoh. Barang siapa orang yang sodakoh di jalan Allah 1 diganti 10. Kalau sodako 10 diganti 100. Mikir yang namanya suaminya tukang dagang tadi. Enak juga nih. Betul nggak gitu? Saya kalau dagang modal 10 kadang untungnya 1. Lah ini modal 1 untungnya 10. Setelah pengajian pulang nih suaminya. Bilanglah ke istrinya. Ma atau Bu, ada apa? Uang yang 1 juta ada apa enggak? Ada. Yang buat bayar kontrakan? Iya, saya pakai dulu ya. Buat apaan? Kontrakan bulan depan aja tinggal seminggu lagi nih, kurang 1,5 juta. Ini yang 1 juta mau diminta. Saya mau sodakoh. Sodakoh ke siapa? Ke Pak Ustadz yang tadi ceramah. Karena kata Pak Ustadz kalau 1 diganti 10. Kalau kita kasih 1 juta kan kita dapat 10 juta. Bayar kontrakan 2,5 juta kan masih untung 7.500.000. Betul nggak gitu? Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Karena kalau diganti 10 juta bayar kontrakan 2.500.000, untungnya 7.500.000 buat nambah modal. Kata bininya ngomong, iya bang kalau diganti, kalau kagak. Nah betul nggak gitu? Agak sedikit ragu. Suaminya bilang, ya pasti diganti lah. Kenapa? Ini kan Allah yang janji. Bukannya Pak Ustadz yang janji, Allah yang janji. Ini akan diganti 10 oleh Allah, bukan oleh ustadznya. Ya udah kalau gitu mah kata istrinya, silakan tapi abang tanggung jawab. Iya udah gue tanggung jawab. Ini orang bodoh tapi yakin nih. Betul apa enggak? Lebih baik bodoh tapi yakin daripada pinter ragu-ragu sama Allah. Betul nggak gitu? Pinter tapi ragu-ragu ke Allah, bodoh tapi yakin kepada Allah, itu yang selamat. Fir'aun tuh pinter, hadirin. Namrud itu pinter. Kalau bodoh nggak mungkin jadi raja, nggak mungkin jadi raja. Saking pinternya sulit nerima Allah, sulit percaya kepada Allah. Saking pinternya. Makanya kalau orang pinter-pinter itu kadang-kadang diajak ngaji ribet. Ngaji apaan? Lah ngaji apaan? Ngaji yang ngaji nggak pakai apa-apaan. Yang dibaca apaan? Yang dibaca ya Asmaul Husna, istighfar, al-ikhlas. Tuh dari zaman baheula sampai sekarang yang ngaji mah yang dibaca itu kene. Orang bakalan ganti-ganti. Ayo istighfar dari zaman Nabi sampai sekarang ganti apa kagak? Enggak. Kali istighfar zaman modern diganti? Gak ada. Jadi namanya pengajian mah istighfar ya dari ujung kulon sampai ujung wetan ya sama. Astagfirullahaladzim. Solawat dari ujung kidul sampai ujung elor tetap ge solawat mah sama kepada baginda Rasulullah. Lanjut. Akhirnya kata bini, udah bang bawa tuh 1 juta, tapi abang tanggung jawab. Iya saya tanggung jawab. Dibawalah 1 juta diserahkan ke Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Semalam saya ikut pengajian Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang katanya dengan sodako 1 ganti 10. Betul Pak Ustadz? Betul. Siapa yang janji? Yang ngomong siapa? Itu yang ngomong Nabi. Yang janji itu Allah. Ya sudah. Dibacain tuh ayatnya Al-Baqarah yang kalau satu akan tumbuh 7 ranting, dari 7 ranting 1 rantingnya tumbuh 70. Wah tambah tergiur dia. 1 bibit tumbuhnya 1 ranting, betul nggak? 1 ranting tumbuhnya 7 tangkai. Dari 7 tangkai 1 tangkai itu keluar 70 buah. 70 kali 7, wah repot lah mereka nih udah. Pokoknya udah pede lah dia pede. Wah ini gede penghasilan saya nih. 1 juta, betul nggak gitu? Pak Ustadz ini saya sodako ya. Oh ya sudah diterima lah sama Pak Ustadz sodako. Pulang dia ke rumahnya malam. Pagi-pagi dia bangun subuh, sholat subuh, dia bilang ke istrinya, gue kagak ngikut ke warung. Nah, emang apa? Udah lu duluan ke warung, gue mau nungguin. Nungguin apa? Nungguin gantian lah dari Allah. Dia nunggu gantian dari Allah.
Pagi-pagi dia seduh kopi, diambil rokok Ji Samsu, gawat udah. Lo mau dapat duit 10 juta kok. Betul apa enggak? Sekarang ibu kalau umpamanya laki ngomong, besok ntar sore ibu kasih duit 10 juta, berani ngutang apa kagak? Berani banget. Warung juga, sayur ini diambilin semua. Udah besok ntar sore bapak dapat duit 10 juta. Anak jajan jajan ngambil di warung, ntar bapak lu pulang. Padahal masih goib. Antara jadi apa kagak? Tapi udah yakin, betul nggak? Loh ini seperti itu nih orang. Yakinnya luar biasa. Udah, saya nggak ke warung, kamu ke warung aja tuh. Ke warung istrinya bawain dagangan dewek-dewekan pakai gerobak, dia nyeduh kopi di depan rumah, ngisap Samsu, santai. Kenapa? Nunggu kiriman dari Allah 10 juta. Akhirnya dari pagi sampai siang istrinya pulang dari warung nanya, belum datang bang? Belum. Nah ini CS nih istri sama suami ini. Belum datang bang? Belum. Mungkin ntar sore kali. Ya udah kalau gitu mas saya mau nyiapin perabotan, mau nyuciin perabotan habis dagang, cuciin sama bininya. Namanya capek istirahat bininya. Dia dari habis zuhur sampai sore akhirnya masih nungguin. Itu rokok Samsu udah mau habis. Betul nggak gitu? Bangunlah sore istrinya nanya, belum datang juga bang? Belum. Tuh kan saya bilang juga apa? Lah baru sehari. Lah kalau sehari ini Allah nggak ganti 10, besok dilipat gandakan jadi 2. Lebih banyak neng, nggak apa-apa nendok juga. Gak apa-apa Allah nggak ganti sekarang, yang penting besok jadi 20. Kata bininya, bener juga ya bang. Kalau Allah ganti sekarang kan cuma 10, mendingan besok 20. Nah betul apa enggak? Akhirnya sama, besok paginya bininya siap ke warung lagi, dia nggak ngikut, dia nyeduh kopi lagi, ngambil lagi lah utang Samsu 1 bungkus lagi. Dia tunggu sampai siang sampai sore belum datang lagi, sampai 6 hari tuh gantian belum juga datang. Hadirin, bini mukanya udah ditekuk 8, ngomong udah sindir sampir, sambil nyuci yang namanya perabotan sampai ngomong, emang laki nggak punya pikiran. Emang duit kurang 1,5, mendingan dia cari pinjam 1,5, 1 jutanya dikasih sodako. Akhirnya 1,5 kagak, 1 juta kagak. Lakinya nanya, ngomong apa sih? Kagak, ini dandang pantatnya hitam banget. Udah mulai sindir sampir nih, betul nggak itu? Akhirnya pas malam muncak istrinya, keluarlah amarahnya. Bang, nanya, mana gantian dari Allah? Katanya sehari akan diganti 10. Ini udah 6 hari bang, harusnya 60. Besok udah ketarik ke-7. Ini tempo kontrakan harus bayar. Orang yang besok datang kita membayar pakai apa? Kata dia ngomong. Nih istrinya, suaminya ngomong, udah tenang loh, jangan pakai marah-marah. Gue mau sholat. Mau ngapain? Nemuin ustad. Nah, repot ini, jadi talenan. Akhirnya datang dia ke ustadz pas ada lagi pengajian. Cuma yang ditunggu-tunggu sama dia datang paling depan, duduk, hadirin mau nungguin. Coba ustadz mau ngomong apa nih, saya dengerin. Itu ustadz babnya beda, bukan lagi bab sodako. Bab sodako itu minggu lalu, pas sekarang bab siksa kubur. Pokoknya ada yang dipantungin malaikat, ya kan, digwada malaikat. Dia bilang nggak nyambung ini. Saya mau nungguin jawaban sodako ini, udah 6 hari belum diganti. Ngapa jadi babnya siksa kubur? Nggak sempat nanya sama Ustadz, dia pulang dengan wajah yang sangat musam sekali. Bininya nanya, baru pulang bang? Iya. Udah nanya ke Ustadz? Belum. Emang kenapa? Oh, Ustadz ceramahnya beda neng. Kemarin mah dia ceramah sodako 1 ganti 10, karena mah seksa kubur. Saya nanya, takut diseksa di kuburan? Ketakutan, takut songong, takut digwedigin di kuburan pulang. Terus bagaimana bang? Udah tenang, katanya suaminya, entar malam gue mau bangun, gue mau sholat 2 rakaat, gue mau minta ke Allah, mau nagih janjinya. Bener hadirin, jam 12 dia sholat hajat, dia janji bener-bener ditagih Allah. Saat selesai sholat dia minta, ya Allah, saya sudah sodako 1 juta ya Allah. Ini harus dimaklum, orang bodoh ini, betul apa nggak gitu? Saya sudah sodako 1 juta ya Allah. Katanya engkau akan ganti 10. Lah ini udah telat 6 hari, berarti 60. Kalau kagak bayar full, ya setengahnya juga nggak apa-apa ya Allah. Yang penting besok kontrakan saya bisa kebayar. Al-Fatihah, dia baca Fatihah, baru dia tidur nih. Alhamdulillah hadirin, pagi-pagi yang punya kontrakan datang. Ya,
karena dia udah ikhtiar, udah doa, udah minta, yang punya kontrakan datang, diusir pisan. Om duit belum datang. Akhir bini yang ngomong sambil banting-banting gidir, hadirin, gua bilang ya apa? Coba kalau sejuta gak sedakoin, kan bisa buat DP kayak yang mau kontrakan, makin dikasih ustad. Sekarang ya kita diusir, lakinya diem doang, tapi masih mikir lakinya, kan berarti belum dibayar 7 hari, Neng. 70 juta, jangan makin dihitung. Yang jelas kita diusir. Itu perabotan dibawain dari tempat warungnya, betul apa enggak? Keluar dari kontrakan, akhirnya dia nyari di pinggir jalan. Ada nih jalanan agak luas, dipasanglah tenda pakai terpal. Perabotan ditaruh, dipasang di meja, dia dagang di situ. Ya, dia dagang di situ. Kalau malam terpal ditutup, dia tidur di situ. Mandinya di WC umum, buang hajat di WC umum. Ini lakinya masih ngitung baik gantian Allah. Ternyata itu sudah 1 bulan di pinggir jalan. Dia bilang, ini udah 1 bulan, berarti 30 hari, 30 kali 10 udah 300 Allah punya utang sama saya. Atau 10 juta udah jadi 300 juta. Masih dihitung. Akhirnya tiap hari berantem suami istri, hadirin. Udah bang, karena mah cari kerjaan yang jelas-jelas lah, biar bisa ngontrak lagi, tidur enak, dagang enak, daripada begini nungguin gantian baik, kapan digantinya. Betul apa enggak? Ini hebatnya orang bodoh ini, punya keyakinan yang istiqomah, tidak terkontaminasi dengan keadaan, tidak berubah keyakinannya lantaran keadaan. Kemiskinan tidak menggoyahkan keyakinannya, penderitaan tidak menggoyahkan keyakinannya, tetap mantap kepada Allah, tetap lurus kepada Allah. Apa yang Allah janjikan benar adanya bagi dia. Allah akan mengganti apa yang pernah dia perbuat untuk di jalan Tuhannya, masih dia pegang, hadirin. Akhirnya satu ketika karena bininya marah-marah melulu tiap sore, habis dagang ditutup tuh warung, diajak jalan-jalan. Bini, udah sekarang mau begini aja, ya yuk ikut gua jalan-jalan ke perumahan. Jalan-jalan ke perumahan, ada rumah 2 lantai ditulis dijual. Mampir lakinya, hadirin. Mampir, diketok. Assalamualaikum. Kata bininya, bang mau ngapain bang, ngapain? Ini ada rumah mau dijual, gue mau tawar. Paling dijual 250 juta. Kan Allah mengganti 300 sama kita. Kan masa di sisa gocap buat modal dagang ntar. Tapi jangan begitu-begitu banget bang. Abang boleh yakin bang, tapi jangan nawar rumah orang. Enggak, pokoknya dibuka tuh pintu sama yang punya rumah. Ada apa pak? Ini betul rumah mau dijual? Iya betul. Berapa harganya? Ya udah pak, duduk aja dulu. Duduklah di ruang tamu yang punya rumah. Ini rencana saya mau jual pak, 250 juta. Kalau bisa mah kurang, katanya orang ini. Ya, kata yang nawar dia, kalau bisa kurang, jangan 250. Bapak berani berapa? Ya saya mah yang penting di bawah 2,5 ke. Sebab kalau 2,5 persis, nanti saya punya modal cuman gocap. Kalau di bawah-bawah mending masih bisa buat beli kendaraan. Betul nggak? Kata yang punya rumah, ya udah nggak apa-apa turun pak, tapi jangan jauh-jauh. Ya 23 lah, 230 juta. Ya udah kalau begitu mah, ntar kalau duit saya turun saya bayar. Oh, kata yang punya janji kepada Allah. Pak bisa minta nomor handphonenya pak? Waduh saya emang nggak punya handphone. Bininya mukanya merah. Ini lakinya pahanya dicubit kenceng, hadirin. Bang kalau udah miskin jangan gila bang. Betul apa enggak? Kita udah miskin bang, jangan pakai rumah 230 juta kan gede bang. Situ berani-berani yang nawar, mau taruh mana muka kita? Kata lakinya, udah tenang, kagak besok ya minggu depan Allah ganti. Itu pasti bener janjin yang punya rumah. Hadirin, udah pak, nggak lama lagi nanti saya bayar nih rumah ya, pamitan pulang. Itu bini sepanjang jalan, hadirin, mukanya nggak ada darahnya. Malu. Kenapa? Karena ragu. Ya, yang lakinya ya pede karena yakin. Betul nggak? Punya keyakinan tuh pede akhirnya.
Jalan biasa dia liatin, enak gang sini nih. Tuh, ya kan? Buat buka usaha enak, rumahnya bagus, ntar kita bayar lah. Pulang. Bini udah gak ngomong apa-apa, cuma mikir doang. Ya kita punya laki udah miskin, gila lagi. Parah-parahnya orang udah, betul gak gitu? Kalau miskin doang gak gila masih mendingan, hadirin. Udah miskin gila. Singkat cerita ya, singkat cerita. Ini kisah nyata, hadirin. Bukannya guyon, kisah nyata di Surabaya ini kejadian. Nah, akhirnya singkat cerita, istrinya buka dagangan pagi-pagi, ada orang belum nyarap dari rumah, berhentilah di pinggir jalan bawa mobil sedan. Turun dari mobil, pesan makan. Bu, makannya bu, disiapin lah sama si ibu itu. Ini orang kok dikasih rasa oleh Allah cocok dengan masakan orang itu. Seneng banget orang itu. Bu, masakannya enak ini bu. Kenapa ibu nggak nyari tempat di ruko yang agak bagusan gitu loh. Biar nanti pelanggan tambah nyaman. Dan juga harganya bisa lebih tinggi. Kata istrinya ngomong apa? Ya pak, boro-boro nyewa ruko pak. Ngontraknya diusir. Betul nggak? Boro-boro ruko yang sewanya mahal 15 juta, 25 juta, 2.500.000 saya mah diusir pak. Begini aja bu, ibu mau nggak masakin karyawan saya? Saya punya karyawan 3.000 karyawan. Kalau ibu mau masakin pagi, siang dan sore. Karena itu ada 3 shift, shift 1, shift 2 dan shift 3. Ibu kalau mau masakin, saya cocok nih sama masakan ibu. Allah mah kuasa hadirin, betul nggak gitu? Diberikan tuh orang kaya rasa cocok dengan masakan, dengan olahannya. Si ibu ini bilang, Pak saya mau banget Pak. Namun satu masalah saya, apa masalahnya bu? Saya nggak punya modal. Gimana saya mau nyari modal untuk ngasih makan orang 3.000 pak? Itu orang yang sangat banyak sekali pak. Ya sudah, sekarang begini aja bu ya. Ibu saya kasih DP 350 juta. Ibu cari tempat dan ibu bisa nanti masakin buat karyawan saya. Kebeli itu rumah dan dia buka catering. Itu kuasa. Bapak yang dagang somai jangan kecil hati. Yang dagang bubur jangan kecil hati. Yang dagang nasi uduk jangan kecil hati. Yang dagang sate jangan kecil hati. Yang buka bengkel jangan kecil hati. Yang kusen jangan kecil hati. Betul? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah turunkan pertolongan, tidak ada satupun orang yang bisa menghalang-halanginya. Kalau Allah sudah menentukan ketentuan kepada hambanya, tidak ada satu hamba pun yang mampu menolaknya. Betul? Buat Allah sangat mudah. Dagang somai tiba-tiba ketemu dengan orang yang punya restoran cocok yang namanya Rasa, diajak lagi di restorannya. Mudah apa mudah? Mudah apa mudah? Gampang bagi. Yang penting modalnya satu, jangan lupa kepada, biar Allah nggak lupa sama kita. Yang istiqomah dzikir, yang rajin dzikir, karena dzikir ini adalah ingat kepada Allah. Kalau kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Kalau Allah ingat ke kita, nggak mungkin Allah membiarkan kita berada di dalam kesulitan. Betul nggak? Contoh, ibu umpamanya punya saudara, ibu ingat ke saudaranya belangsak, ya nggak mungkin ibu diamkan. Tapi kalau ibu lupa, lantaran dia lupa, nyaba nggak pernah, nelpon nggak pernah, betul nggak gitu? Ibu hajatan nggak dateng, ibu kematian nggak dateng, akhirnya lupa, dia belangsak pun bodoh nanan. Begitu juga Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingat kepadaku niscaya aku ingat kepadamu. Kalau kita usaha sulit, rumah tangga berantakan, penyakit gak sembuh-sembuh, jangan-jangan karena kita kurang ingat ke Allah, Allah juga gak mau ingat kepada kita. Betul gak? Makanya yuk bareng-bareng, mumpung badan masih sehat, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan tinggal dzikir kepada Allah. Ada pengajian, datang.
ada acara kiai datang, ada zikir datang. Toh kita nggak rugi duduk seperti ini, betul apa enggak? Ayo duduk kumpul kayak gini, rugi apa enggak? Enggak, malahan untung. Mudah-mudahan semua yang kumpul malam hari ini berikan kelancaran oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Juga obat 1000 doa ya. Abah Yai itu mengeluarkan obat 1000 doa. Khasiatnya tuh luar biasa ya. Tadi ada yang ngasih laporan ke saya. Namanya itu Ibu Ros. Tinggalnya di Jatimulya. Punya penyakit jantung komplikasi, badannya bengkak dan sudah tidak bisa buang air kecil, udah nggak nafsu makan. Jadi saking lamanya minum obat sampai giginya pada keropos. Kan pengaruh obat kimia kan kayak gitu. Ah itu dibawain lah obat 1000 doa itu. Diminum, alhamdulillah bengkaknya sudah kempes dan bisa buang air kecil dan sekarang sudah bisa makan kembali. Itu pertolongan dari Allah. Terus kemarin juga kan ada yang laporan ya, yang aki-aki sama nenek-nenek itu malam Sabtu salaman laporan, Kiai saya kena gula Kiai, alhamdulillah minum obat 1000 doa itu seminggu gula saya sembuh, dan suami saya gulanya dari 500 turun jadi 300. Alhamdulillah. Mudah-mudahan obat 1000 doa dijadikan pertolongan buat orang-orang yang sakit apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Yang udah ngerasain enak kan? Enak di badan itu, bangun tidur enak, ringan gitu loh. Ibu saya kemarin tuh sudah kuning mukanya karena lambung ibu saya itu. Udah saya kasih itu aja 2 hari udah bisa bangun. Sekarang seger lagi. Jadi yang tua-tua kan butuh juga, betul apa enggak? Saya bawa cuman nggak banyak, tapi kayaknya udah habis ya. Saya bawa tuh nggak banyak, cuma 10 botol karena ada di pondok. Kalau misalkan ada yang pengen, umpama saudaranya sakit, keluarganya sakit, silakan itu. Saya bukan jualan ya, karena saya tidak mengambil untung 1 rupiah pun. Saya tidak jualan, tapi di sini niat cuma mau nolong. Betul apa enggak? Kalau mau nolong, umpama saya bagi-bagi, nanti ramuannya sulit buat bikin lagi. Ya, karena itu ramuannya herbal. Diminumnya itu kalau mau tidur 2 sendok, bangun tidur 2 sendok. Buat ngurusin badan bisa, buat ibu-ibu yang diet itu. Umpama badannya gede nih, nah itu minumnya sebelum makan. Kalau yang badannya kurus pengen gedein sesudah makan. Ya, kalau badannya kadang kurus kadang kecil berarti nggak normal. Masa badan kayak begitu? Seminggu gede, seminggu kurus, seminggu gede, enggak normal itu. Ya udah, pasukan sorban jalan dulu ya. Yuk bareng-bareng dibantu ya buat acara malam hari ini. Ayo jangan takut-takut buat sodako. Ntar diganti sama Allah. Tungguin ya terserah. Ayo ibadallah rijalallah alisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah nasnadu bi fajlillah al-kafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah al-kafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum sa'alnakum walizulfa rajawnakum wa fi amrina qasadnakum
فاسجدوا أجمعكم لله على في صلاة الله على في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلواهي يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إساراتي أسدتي بساراتي ويصفو وقتنا لله على الكفي صلاة الله سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلواهي يا الله بكسب الخطب أمعيني وروف البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكفي صلاة الله على الصفي سلام الله بمهدين خلصنا من البلواء يا الله بالبركة والكرامة عبد القدير ولي الله بصفاء النبي محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 Allah amin 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 Ya Allah Rabbal Alamin. Umpama ada yang bilang gini, loh kok Kiai ngomong dari awal tadi cuma kenikmatan dunia melulu, mana kok nggak ngomong bagaimana selamat dari kubur, selamat dari neraka, betul apa enggak? Kehidupan akhirat. Saudaraku, saya ngomong begini supaya jamaah itu selamat akhiratnya. Amin. Betul apa enggak? Loh iya. Kok bisa? Loh doanya apa sapu jagat? Robbana fid dunya. Apa yang diminta pertama? Dunia kan? Bukan berarti saya ngajak jamaah untuk hubud dunia. Kalau umpama saya ceramah, begini nanti biar kamu bebas dari neraka, gini kenikmatan akhirat. Loh itu adalah akibat. Sebabnya apa bisa nikmat di akhirat? Selamat di akhirat sebabnya apa? Selamat itu adalah akibat, harus punya sebab. Makanya saya ajak tadi, kamu pengen punya rumah, datang ke Allah. Pengen punya yang namanya mobil, datang ke Allah. Pengen rumah tangga harmonis, datang ke Allah. Pengen jadi orang sukses, datang ke Allah. Karena yang diminta Robbana atina fid dunya hasanah. Apa Robbana? Wahai Tuhanku, atina berikan kepadaku fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Amin. Amin. Kalau dunianya baik, akhirat ikut baik. Sholatnya orang miskin sama sholatnya orang kaya, ikhlasan mana? Ayo coba khusyuan mana? Ayo sodakonya orang miskin sama sodakonya orang kaya, ikhlasan mana? Ikhlasan orang kaya. Orang miskin ngasih udah umpet-umpetan, dipirit habis-habisan. Nih duitnya ceban, goceng 2.000, gope. Yang diambil di mana? Gope. Betul nggak gitu? Makanya saya doakan biar kaya semuanya, biar sholatnya ngajinya ngurus anak enak. Betul nggak gitu? Allahu Akbar. Tenang, mobil ada, ruangan ber-AC, rumah bersih, pembantu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Coba kalau Allahu Akbar, beras kagak, bini ngomel, anak sakit,
Ini Fatihah baru baca bismillah air mata jerujuk hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang, waduh, sholatnya luar biasa. Saking khusyuknya Allah sampai netes air mata. Itu nangis miskin. Betul? Makanya ayo kalau kita yang mohon maaf hari ini belum punya apa-apa, bangkitlah keyakinannya, bangkitlah imannya, datang ke Allah, minta perubahan dari Allah. Betul? Jangan meratapi keadaan, jangan menyesali nasib, jangan minder, datang ke pengajian, dekat ke kiai, cinta ke kiai, biar nanti selamat dunia, selamat akhirat. Orang kaya nyumbang cepet gampang, ringan. 1 juta gampang, 5 juta gampang, ada uang. Betul nggak? Nah, kita mau ngasih boro-boro, anak jajan 3 hari masih ngutang. Ayo, Robbana atina fid dunya, baru kalau dunianya sudah baik, wa fil akhirati, baru akhiratnya ikut baik. Bu, Pak nih saya mau tanya, orang miskin ngikut tahlil, tahlilan malam ke-7, kan malam ke-7 mah ada beseknya, ya berkat itu besek dibagi-bagi. Nih orang kelewat pisan, abis tuh besek, kira-kira yang miskin ini gerundel apa enggak? Itu seminggu belum habis omongan. Itu tahlil rumah si anu, ya Allah kagak dianggap pisan. Ustadz nenteng 4, sebelah saya nenteng 2, belum ngumpetin. Kita pulang orang bawa apa-apa, masa berdedek. Tapi kalau orang kaya duduk nggak kebagian besek, kira-kira marah apa enggak? Enggak. Kenapa? Udah apal isinya, telur ayam negeri, betul nggak gitu? Bihun, sama apa lagi? Pisang. Buncis yang dibuncis sama kacang digabungin itu apa namanya? Acar. Itu kenapa saya apal, dari kecil makanan saya itu. Betul nggak gitu? Orang kaya ya santai aja ngerokok, kenapa? Lebih besek biasa. Kadang dikasih aja masih nolak. Pak ini Pak, udah nggak usah bagiin buat yang lain aja. Gitu loh maksud saya. Kalau jamaah yang hadir nih sukses ekonominya, sukses rumah tangganya, ibadahnya juga ikut sukses. Ibadahnya lillah karena Allah, dia sholat bener-bener karena Allah, bukan supaya warungnya rame. Betul nggak gitu? Yang kadang-kadang sholat rajin kan giliran warung sepi, giliran usaha macet, sholat rajin banget. Kata dia mah Allah bisa dibombongin itu. Lu pikir Allah goblok apa? Biarin, udah ini sholat yang rajin biar lancar, kata Allah. Alah gue tahu, entah lancar dikit udah macet lagi sholatnya. Udah paham Tuhan, udah paham lagu lu. Betul nggak gitu? Makanya biar sukses semuanya. Amin. Kita kumpul malam hari ini tujuan kepada Allah. Sekarang kalau minta sukses ke Allah, wajar apa enggak? Wajar. Ayo, wajar apa enggak? Sangat wajar, daripada minta sukses ke kuburan, ke pohon-pohon gede. Datang ke pohon asem, Mbah, minta tolong Mbah. Kan mendingan ke Tuhan hadirin. Mendingan datang kepada Allah. Itu lebih baik, karena Allah yang punya segala-galanya. Langit bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Bahkan Allah bilang, ya dunia ukhdumi liman khodamani. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku. Kalau ibu tunduk ke Allah, dunia suruh tunduk. Dunia ini isinya apa coba? Harta, tahta, wanita, isinya dunia. Maka harta nanti tunduk, Bu. Ibu pengen apa? Allah yang mendatangkan. Bapak pengen apa? Allah yang memudahkan. Amin. Allahumma. Betul apa enggak? Yang penting satu, yang rajin dzikir kepada Allah. Apalagi banyak imam-imam manakib juga wilayah sini. Ada Abi Suherman, ada Ustadz Ridho, ya banyak imam-imam manakib. Datengin, ikut dzikir. Kenapa? Saya tidak melihat siapa yang mimpin. Yang saya lihat adalah Allah yang saya tuju. Yang mimpin ini hanya sebagai perantara saya saja. Betul nggak gitu? Yang mimpin itu perantara, tujuannya kepada Allah.
Mau yang mimpin lebih muda dari kita kek, yang memimpin lebih tua dari kita kek, yang mimpin lebih miskin dari kita kek, dia mah hanya sebagai perantara untuk penghubung kita kepada Allah. Betul nggak gitu? Sama kayak kumpul malam hari ini, tujuannya hanya kepada Allah. Lanjut. Nanti gantian dulu nggak apa-apa, biar iklan dulu. Udah ya. Udah malam juga ini. Ngantuk apa enggak? Oh bohong. Enggak ngantuk? Lanjut. Lanjut. Enggak, bohong. Capek. Ini udah jam 12 kurang 10 menit. Ya, nanti kita langsung doa. Semoga harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Sebelum saya doa, saya minta kirim-kirim Fatihah dulu. Betul apa enggak? Ala bahri syafa sayyidina habibina syafiina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa sahbihi sinu wa karsidin Umar sidin Utsman sidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon ila hadratin Nabi Allah Hidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon ila turhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu wa azwaji wa habbi sumaila ruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu wa Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Syabahudin Naqsyabandi wa Syekh bin Sarasadi wa Sasarun radhiyallahu khususon ruhi Habib Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jindan Habib Husain bin Abu Bakar Batang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa Jamil minal wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wal ulama lil aminin wal malaikat muqarrabin Sayyidina malaikat Jibril Mikail Israfil Jibril malaikat jasmani rohani ketromat malaikat istiqomah malaikat hafadhah malaikat hamil ars bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon ila turruhi jamil auliyail wali adim sunan wali songo wa ila ruhi Syekhina Kemal Khalil Ngatalib Bangkalan Ki Abu Samsudin Batu Ampar yang menuju Batu Ampar bujuk lantong bujuk tumpeng bujuk krip bujuk sosim bujuk ing mata bin resau 100 menep Sayyidi Softelanggo bujuk Madura ke Jedin Kemenangka Keles Tugulu ke Majid Tabata ke Hamid Banyayar ke Bakir Banyayar ke Bede Banyayar ke Mukhlis Batu Ampar Jamiil Kiai ke Preceng ke Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Asudin Banten Syekh Imanu Banten Sunas Banten Syekh Abdul Muhyi Pamian Jawa Barat Sikoro Kerawangan Magfurlah ke Nur Ali Bekasi ke Haji Nurul Anwar Bekasi wa ila ruhi Ki Abdul Fatah Bekasi Ki Mukhlis Bekasi bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon ila turruhi Syekhina Yai Hamid bin Ki Abdullah Pasuruan Yai Hasim As'ari Jombang Ki Musaim Romi Jombang Gelem Tam Jombang Gusmi wa Gusud Ki Hafid Nogosare Ki Umar Beringin Ki Hasan Sumber Beringin Ki Hanan Tanggul Ki Nun Mukhlas Beladu Ki Son Haji Baka bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon nilatur ruhi Kiai Sidik Jember, Kama Sidik Jember, Kiai Abdul Halim Sidik Jember, Abu Usman Jember, Haja Umi Fatona, Mirobi, Sami Sofia, Mi Farjiyah Toyiba, Aba Adikarto, Aba Aziz, Aba Bedui, Aba Maktub, Waila Ruhi, Aba Sukri, Waila Ruhi, Syekhina Yamar Sidik Jember, Kiai Dodo Hiri Pasuruan, Kiai Akaba Sunari Cikande Kerawang, Kiai Matai Pacing Kerawang, Kiai Rizka Harun Bekasi, Kiai Mugeni Sukatani, Jamiil Aulia Wali Adim, Ahli Badar, Ahli Uhud, Ahli Baqi, Ahli Malam Mekah wal Madinah, Fil Jawa wal Madura fi alam bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan minta Fatihah buat almarhumah masing-masing, orang tuanya masing-masing, gurunya masing-masing, mertuanya masing-masing, yang ada maupun yang telah tiada, semoga sama dapat ampunan dari Allah. Yang masih ada tambah sehat panjang umur, doanya dimustajabkan oleh Allah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya,
diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, diaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon juga minta Fatihah buat semua yang hadir kumpul malam hari ini ya. Pak Lurahnya juga, saya, imam-imam manakib, jamaah manakib, sohibul majlis, Abi Suherman, Haromain, semuanya, Laskar Macan Betawi juga. Nggak kalah juga saya pakai peci macan juga. Ya, sama-sama macan nih, jangan main gigit-gigitan. Betul? Semuanya yang hadir kumpul malam hari ini tambah sehat panjang umur. Amin. Doanya dimustajabkan oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Kalau ada yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah. Yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang barokah. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan yang barokah. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah. Anak keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah. Yang punya pangkat jabatan dinaikkan pangkat jabatannya oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Yang punya majelis-majelis zikir dibarokahi oleh Allah. Siapapun yang datang ke majelisnya semuanya diberikan barokah oleh Allah. Air yang dibawa dijadikan air barokah oleh Allah, air obat dari segala penyakitnya, urusannya semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khusus juga tuh bagus minta Fatihah buat guru dan orang tua kita, Sohibul Fadilah wal Karomah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah sehat panjang umur. Doanya ditambahkan mustajab oleh Allah. Dan apa yang beliau rencanakan disukseskan oleh Allah. Juga buat tokoh-tokoh masyarakat di tempat ini, tokoh-tokoh agama, para ketua DKM, masjid, semuanya, DKM musola, diberikan kesuksesan oleh Allah. Dikabulkan hajat oleh Allah. Dimudahkan urusannya oleh Allah. Dimustajabkan doanya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti saat saya bilang takdi hajatina, nunduk masing-masing minta ke Allah ya. Kita merokobah sekali. Saat saya bilang takdi hajatina, nunduk masing-masing. Kamu pengen apa? Ya, minta langsung kepada Allah. Yakinlah apa yang kamu minta ini mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Li sahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa bi syafat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya itu baru ini mimpin pengajian tuh Allah kasih satu buah penampakan yang sangat jelas sekali. Dari 2008 sampai 2020 baru ini saya mimpin pengajian, jin tuh ikut ngaji nampak hadirin. Iya, baru ini loh. Jin apa tuyul? Hah? Om jin kan? Iya. Baru ini loh, penampakan jin ternyata kayak begini. Selama ini kan jin bagi saya makhluk halus yang nggak pernah nampak. Mimpin dikir enggak. Syekh Abdul Qadir kan Sultan Aulia. Kalau Syekh Abdul Qadir itu bukan cuma rajanya wali, jin juga memang baik yang ikut kepada Syekh Abdul Qadir. Ternyata karang jinnya nampak kan ini. Luar biasa nih. Jadi kalau situ orang muslim kagak tergetar sama pengajian, kalah sama jin masih. Doakan beliau semoga sukses selalu. Amin. Kedatangannya ke tempat ini pulang bawa barokah. Amin. Ya, ayo saya doa jamaah yang mengamini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakatil ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati Syekhina Bayi Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah wa ridallah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun bantasir wajibur qalbanan munkasir wajma' samnanan mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi anabdukal muftaqir kafa bilai nasiro inna syirka ladulmun adim wa man yuridul mandil ibad faquti adabiru kamidadina dolamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawir qulubana bi nurihi hidayatuka kamar ardun samsika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, kami semua yang bersimpuh malam hari ini di tempat ini adalah hamba-hambamu yang tidak punya daya dan upaya. Kami sadar kami tidak punya kemampuan, sementara daya dan upaya adalah milik Engkau ya Allah. Kami sadar semua yang hadir bersimpuh malam hari ini banyak kekurangan, banyak kelalaian dan banyak kesalahan. Maka dalam kesempatan ini izinkan kami ya Allah memohon ampunan kepada Engkau. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami manusia tidak pernah luput dari salah, dari hilaf, dari lupa dan dari perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu Engkau adalah zat yang maha ghafur, maha pengampun. Ampuni kami yang bersimpuh malam hari ini. Kami banyak salah kepada istri kami, kami banyak salah kepada suami kami, kami banyak salah kepada anak-anak kami banyak salah kepada orang tua kami ya Rob. Bahkan ada yang punya salah ke orang tua namun orang tuanya telah tiada. Kemana kami harus mengadu kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa saya dan dosa seluruh jamaah yang kumpul malam hari ini. Allahumma barik lana ya Allah ya Rabbi. Hidup di dunia ini tidak terulang dua kali. Kami hidup hanya satu kali. Namun di dalam kehidupan ini tolong ya Allah berikan kesempatan kepada kami yang belum punya tempat tinggal, berikan kesempatan punya tempat tinggal yang layak ya Allah. Yang belum punya usaha, berikan kesempatan punya usaha agar bisa menafkahi anak dan istrinya.
Yang punya penyakit berikan kesempatan sembuh dari sakitnya. Dan kami mohon ya Allah, yang hadir malam hari ini Engkau tahu, ada yang usianya sudah tua, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak. Semua tidak lepas dari keinginan, punya keinginan, dan Engkau tahu akan keinginannya masing-masing, karena Engkau alimum bidatis sudur. Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami masing-masing. Ya Rabb, bagi yang hadir malam hari ini sudah tua, kami yakin, kami sadar, kami hidup pasti akan mati. Namun sebelum kematian datang kepada kami, sebelum ajal menjemput kepada kami, tolong ya Allah, berikan kesempatan untuk mereka bahagia di dalam hidupnya. Yang dari tua belum pernah, dari muda sampai tua belum pernah merasakan kebahagiaan, tolong berikan kesempatan ya Allah untuk bisa mereguk kebahagiaan hidup di dunia. Belum bisa menyenangkan anak keturunan, tolong ya Allah berikan kesempatan kami untuk bisa menyenangkan anak dan keturunan kami. Kami ingin melihat anak-anak kami sekolah sampai tingkat tinggi. Kami ingin melihat anak-anak kami hidup sukses. Kami ingin melihat anak-anak kami tersenyum bahagia dunia, bahagia akhirat ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang bisa memungkiri. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun sebelum kami mati, tolong sebagai anak berikan kesempatan kami ya Allah membahagiakan orang tua kami. Jangan sampai kami terlambat untuk membahagiakan orang tua kami. Jangan sampai kami terlambat ya Allah di masa orang tua kami, di tua masa yang tua ini. Berikan kami kesempatan agar bisa melihat senyum kedua orang tua kami dengan bahagia. Orang tua kami capek membesarkan kami, kulitnya sampai menghitam di tengah sawah, capek tidak dipikirkan, keringat tidak dipikirkan, semata-mata hanya untuk membahagiakan anak dan keturunannya. Sekarang giliran kami ya Allah, ingin membahagiakan orang tua kami yang sudah lulus dari sekolahnya, tolong berikan tempat pekerjaan yang barokah. Yang masih sekolah berikan kecerdasan akal dan pikirannya. Yang sudah rumah tangga tolong rukunkan rumah tangganya agar orang tuanya tidak berpikiran cemas kepada anak-anaknya. Terkadang orang tua ini ya Allah terus memikirkan kami. Sudah rumah tangga tetap orang tua memikirkan kami. Sudah kami punya anak tetap orang tua memikirkan kami. Tolong berikan kesempatan kami untuk memikirkan mereka orang tua kami ya Allah. Berikan saya dan jamaah kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kami, untuk bisa membalas kepada orang tua kami. Sampai detik malam hari ini kami belum bisa menyenangkan orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan sebelum orang tua kami Engkau ambil ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani wa sunna hikmi bis solihin. Wa huwa rauful ladhi biyadina sukulli asir. Wa kul jal haq wa jahaqul batil. Innal batil lakana zahuqa. Wa nulisul qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa ladatud dhalimina illa khusyara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jama' manakib, sallimna imam-imam manakib, salimna semua yang bersimpuh malam hari ini. Selamatkan dirinya, selamatkan keluarganya, selamatkan profesinya, selamatkan hatinya, selamatkan ibadahnya, selamatkan istiqomahnya, selamatkan hajatnya ya Allah. Salimna Indonesia, selamatkan bangsa kami dari cekcok perang saudara, selamatkan bangsa kami dari segala macam musibah, selamatkan bangsa kami dari virus corona. Salimna, 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 salimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ya jal jalali wal ikram. Birahmatika ya arhamar rahimin farrij alal muslimin subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihormati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kabul hajat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi